Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Adisa Aulia. Unesa gelar halal bihalal pasca Idul Fitri 2025. Wisata libur lebaran 2025. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Halal bihalal Unesa diikuti sebanyak 1.600 sivitas akademika dari kampus 1 hingga 5 Unesa. Kegiatan kali ini mengusung tema Fitrah Suci Membangun Unesa Sepenuh Hati. Kegiatan halal bihalal juga dihadiri oleh para rektor Unesa dari beberapa periode sebelumnya. Berlangsung hangat dan meriah dengan ragam hiburan, ramah tamah, dan sejumlah door prize. Momen kebersamaan setelah Lebaran, Unesa gelar halal bihalal di area lobi Rektorat Kampus Unesa 2 Lidah Wetan, Surabaya. Dihadiri seluruh sivitas akademika Unesa dari kampus 1 hingga 5, sejumlah 1.600 orang pada di area untuk eratkan tali silaturahmi. Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan setelah momen Lebaran. Halal bihalal kali ini mengusung tema Fitrah Suci Membangun Unesa Sepenuh Hati. Disampaikan oleh Bahtiar Saiful Bahri, Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha. Kembali ke Fitri merupakan awal mula menjadi pribadi yang lebih baik dan bekerja dengan sepenuh hati akan memberikan ketulusan serta hasil kinerja yang maksimal. Yaitu temanya adalah dengan Fitrah Suci Membangun Unesa Sepenuh Hati. Artinya begini, ketika kita sudah berada pada fitrah yang suci, yaitu 00 gitu kan, maka dengan fitrah suci itulah kita membangun Unesa melalui hati, karena segala sesuatu yang menggerakkan pikiran, menggerakkan fisik kita adalah hati kita. Ketika hati kita punya dorongan motivasi untuk membangun, maka itu akan menjadi daya dorong yang luar biasa. Karena itu tema yang kita pilih adalah membangun Unesa dengan sepenuh hati. Peserta yang kita libatkan, yang kita undang adalah seluruh dosen dan tendik dari kampus 1 sampai kampus 5. Semuanya dia. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 1.600-an orang yang hadir. Harapannya ketika kita sudah berada di Fitrah Suci seperti tema tadi, maka kita mampu membangun Unesa dengan sepenuh hati. Itu yang pertama, secara individu. Kemudian individu-individu yang sudah dengan Fitrah Suci tadi mampu berkolaborasi dengan semua unit, dengan semua komponen internal yang mampu membangun Unesa atau mendorong Unesa lebih cepat lagi beradaptasi. Turut hadir dalam kebersamaan para rektor senior yang menyampaikan pesan serta harapan bagi seluruh sivitas akademika Unesa. Sambutan diawali oleh Profesor Toho Kholik Mutahir, Rektor ke-7 Unesa periode 1997 hingga 2001. Kemudian Rektor ke-8 Unesa pada periode 2001 hingga 2010 Profesor Hari Supratno. Selanjutnya Rektor ke-9 Unesa periode 2010 hingga 2014 Profesor Muklas Samani dan Rektor ke-10 Unesa Profesor Warsono serta Rektor ke-11 Unesa Profesor Nur Hasan atau Jak Hasan yang menutup rangkaian sambutan dengan menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara ini. Halal bihalal kali ini menjadi lebih istimewa karena keterlibatan peran berbagai elemen dari sivitas akademika Unesa. Ramu saji dan makanan yang disediakan kali ini khusus dimasak dan disajikan oleh Boganesa dari S1 Pendidikan Tata Boga dan Kanvanesa dari D4 Tata Boga Unesa. Selain itu, panggung hiburan yang dimeriahkan oleh The Doctor Band merupakan para pemain musik dari dosen dengan gelar doktoral berkolaborasi dengan para mahasiswa Unesa. Selain kegiatan bersalaman dengan sesama dan para pimpinan yang hadir, pada halal bihalal kali ini terdapat sejumlah door prize, mulai dari elektronik rumah tangga, uang tunai hingga motor listrik menjadi salah satu hal yang ditunggu para peserta untuk menguji peruntungan. Dari Surabaya, tim KC Media melaporkan.
Bulan suci Ramadan identik dengan tradisi berburu takjil dan buka puasa bersama, suatu momen langka yang selalu dinantikan masyarakat. Masjid Al-Akbar Surabaya misalnya tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga destinasi favorit untuk menikmati takjil dan berbuka bersama, serta berbagai kegiatan religius seperti pengajian dan tasmi Al-Quran. Halo Kece People, saya Deni Siva saat ini sedang berada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Al-Akbar Surabaya selain sebagai tempat ibadah juga menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berburu takjil dan menikmati buka puasa bersama. Tepat di samping Masjid Al-Akbar terdapat bazar Ramadan yang ramai dikunjungi masyarakat. Berbagai pedagang takjil menawarkan ragam hidangan untuk berbuka puasa, mulai dari minuman segar hingga makanan berat. Suasana semakin meriah dengan antusiasme warga yang berburu takjil sambil menikmati momen ngabuburit bersama keluarga atau orang terdekat sebagai persiapan menyambut waktu berbuka. Selain berburu takjil dan menikmati momen ngabuburit di bazar Ramadan, masyarakat juga dapat memanfaatkan waktu berbuka dengan menerima takjil gratis yang telah disiapkan oleh takmir Masjid Al-Akbar. Ini mulai dibagikan dari pukul 4 sore sampai menjelang azan maghrib. Di bulan Ramadan, Masjid Al-Akbar menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memantik semangat masyarakat dalam menjalankan aktivitas yang lebih positif. Terdapat berbagai kegiatan keagamaan yang dapat diikuti, seperti kajian dan tasmi Al-Quran yang turut memperkaya pengalaman ibadah di bulan suci ini. Jadi selama bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan yang memang diselenggarakan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk menjadi pemantik begitu ya, meningkatkan kegiatan masyarakat yang positif begitu ya. Jadi setiap sore itu ada kegiatan ngabuburit dengan bergantian narasumbernya begitu, dengan tema-tema sesuai dengan basic keilmuan para narasumber. Alhamdulillah bisa dilihat di sini antusias masyarakat itu luar biasa. Jadi setiap hari itu tidak sepi jamaah begitu, bisa dipastikan ada sekitar 500 orang lebih. Sedangkan jatah takjil yang disediakan Masjid Al-Akbar sekitar 1.500 lebih begitu, dan itu habis bagi-bagi takjilnya mulai jam 4. Karena jam kajian ini dimulai dari jam 4. Sebelum jam 4 setelah sholat asar itu ada khataman begitu ya dari hafidh-hafidhah dari siswa-siswi Masjid Al-Akbar Surabaya. Karena kebetulan di Masjid Al-Akbar Surabaya ini ada pendidikan dari mulai KBRA, MI, MTS dan STAI Al-Akbar Surabaya. Mereka antusias begitu ya atau berpartisipasi mengisi kegiatan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dari Surabaya, Deni Siva dan Alfa Afdi melaporkan. Wisata Sarangan di Magetan, Jawa Timur menjadi destinasi favorit wisatawan karena pesona Telaga Sarangan yang indah. Udara yang sejuk, wahana yang seru, dan pemandangan alam yang memukau menjadikannya pilihan utama wisata keluarga dan liburan akhir pekan. Wisatawan dapat mencapai Sarangan dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum dari berbagai kota di Jawa Timur. Setibanya di kawasan wisata, wisatawan akan melewati pintu masuk utama yang memiliki tarif retribusi sebagai berikut. Harga tiket masuk Rp20.000 per orang, tarif parkir kendaraan Rp5.000 untuk motor, sedangkan Rp10.000 untuk mobil. Pintu masuk ini menjadi akses utama menuju area wisata Telaga Sarangan. Untuk mengatasi lonjakan wisata Lebaran tahun ini, biasanya dari pihak kantor Dinas Pariwisata menyediakan tambahan personil untuk mempercepat proses penarikan retribusi, memperluas lahan parkir, biasanya dari pekarangan warga bisa, itu nanti masuknya bukan di Dinas Pariwisata tapi pribadi. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, telaga ini menawarkan udara yang sejuk dengan pemandangan pegunungan yang hijau. Banyak pengunjung datang untuk menikmati keindahan alam, bersantai di tepi telaga, atau mengabdikan momen dengan berfoto di spot-spot yang instagramable. Bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Telaga Sarangan dari dekat, tersedia wahana perahu yang dapat disewa untuk berkeliling di atas air yang tenang. Pemandangan pegunungan yang mengelilingi telaga semakin menambah kesan damai bagi pengunjung. Harga sewa perahu motor sekitar Rp60.000 sampai Rp100.000 per perjalanan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan dengan cara yang lebih klasik, tersedia fasilitas berkuda.
wisatawan dapat menyusuri area wisata dengan kuda yang sudah terlatih, memberikan pengalaman yang berbeda dan menyenangkan. Harga sewa kuda 50.000 sampai 80.000 per putaran. Ya, kadang itu kan kurang nyaman Kak, soalnya itu ya ada pejalan kaki, ada sepeda motor, ada mobil. Ya kalau tarif kuda itu rame, sepi itu sama aja Kak. Ya. Salah satu daya tarik utama di Sarangan adalah pemandangan kabut yang menyelimuti area ini di pagi hari. Kabut yang sudah bertahan lebih lama menciptakan suasana sejuk dan menenangkan. Dari Magetan, tim Community Broadcasting UNESA 5 melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela Unesa kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv@unesa.ac.id. Dan untuk mutakhirkan informasi seputar Unesa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa.